Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 39. Berniat ganti suami. Saat semua sudah masuk ke dalam ruangan itu, Erlan menarik istri kecilnya ke sudut ruangan. "Ada apa, Bay?" tanya Acia yang disandarkan Erlan ke dinding itu. "Bay pengen pipis," kata Erlan dengan suara rada basah menunduk sampai mepet pada Acia. "Itu toilet," tunjuk Acia pada toilet pria di sudut kiri. "Temani Bay sayang," kata Erlan manja tanpa rasa malu mengecupi pipi Acia berulang kali. Tak peduli walaupun ada beberapa staf dan bodyguard di sekitar ruangan khusus itu, walaupun mereka berdiri di pojok ruangan. "Ih, masa pipis minta temenin? Ini di hotel loh, Bay, bukan di rumah kita. Masa Bay mau bawa Aci ke toilet pria?" Ucap Acia yang walaupun sudah menghindar tetap saja dikecup Erlan yang sama sekali tak bisa menahan diri. Erlan memanggil bodyguardnya untuk menjaga dan memastikan bahwa toilet itu kosong, lalu membawa Acia masuk ke dalam toilet yang cukup sempit itu. "Aci tunggu di sini aja, Bay," risih Acia yang sudah masuk ke toilet tapi karena merasa sempit ingin keluar lagi saat mereka berdua di dalam. "Nggak, pokoknya temenin Bay." Egois Erlan tetap pipis dengan sebelah tangan memegang tangan Acia. "Bay," rengek Acia memalingkan wajahnya. Erlan itu benar gila sampai pipis pun tak ada malunya di depan Acia. "Bantu bersihin dong sayang," tawa geli Erlan menatap istri kecilnya yang patuh sekali itu sampai Erlan bawa kemanapun mau. "Urat malu, Bay, emang udah putus ya?" tegur Acia geleng kepala dengan Erlan yang membuat pria dewasa itu tertawa keras sambil mengancingkan kembali celananya. "Kan kamu yang mutusin," jawab Erlan yang memang seterbuka itu pada Acia sampai tak ada lagi yang dia sembunyikan, bahkan sedih pun dia mengadu pada istri kecilnya itu. Erlan merasa nyaman saja bercerita pada istri kecilnya itu sampai dia menjadi terbuka bahkan menjadikan Acia tempat pulang. "Pakai gunting," jawab Acia ketus. Baru sekarang dia tahu bahwa Erlan sebenarnya adalah pribadi yang manja dan kekanak-kanakan. Bukan seperti yang dikenal orang selama ini sebagai pribadi yang keras dan tanpa belas kasihan. "Sayang, kamu kok jadi ketus gitu sih sama Bay?" tanya Erlan sedikit berlari mengejar Acia yang sudah jalan duluan lalu menggandengnya. "Kenapa nggak boleh?" tanya Acia balik dengan cemberut. "Ya emang nggak boleh, kamu itu kan rumah tempat pulang, Bay." Senyum lebar Erlan yang memang merasa hari sangat berwarna sejak ada Acia di hidupnya. "Jangan jadiin Aci tempat pulang," tegas Acia begitu serius sampai berhenti di depan pintu ruangan khusus itu saat mereka akan masuk. "Kenapa?" lirih Erlan saat Acia begitu tegas dan serius berucap jangan. "Soalnya Aci ngekos," tawa jahil Acia menatap Erlan yang baperan itu.
Sesampai di dalam ruangan itu, "Ih, Om, lepasin Ailey." Kesal Acia melihat Hendrik yang tetap memeluk sekalipun Ailey sudah memohon minta dilepaskan, bahkan hampir menangis karena merasa terancam. "Aku memang tidur bersamanya, tapi untuk kalian ketahui aku mendapatinya sudah tidak." Ucapan keras Hendrik saat emosinya meledak ketika dia tak bisa lagi mengontrol dirinya. Ucapan Hendrik menjadi terhenti saat menyadari ada Acia dan Ailey sehingga merasa tak pantas mengucapkan itu. Acia dan Erlan yang memang baru masuk langsung syok mendengar jawaban Hendrik lantaran tidak tahu apa terjadi sebelum mereka masuk. "Dan aku juga membayarnya sama seperti wanita lain," sambung Hendrik walaupun tidak melanjutkan ucapan yang sudah jelas artinya. "Jadi kalian benar melakukan itu?" Tak menyangka Erlan sebagai sahabat, yang selama ini memang tidak tahu kalau Hendrik pernah melakukannya bersama Monica. Karena setahu mereka selama ini hanya dekat saja sebagai teman. Di saat mabuk, sambung Hendrik menatap keempat temannya yang sudah lebih salah paham lagi daripada Ailey. "Lalu kurang apa lagi pengorbananku untukmu, Hen? Semua aku berikan untukmu, hati bahkan diriku aku berikan untukmu." Ucap Monica mencoba menarik perhatian sahabat Hendrik yang sudah salah paham. "Heh, tutup mulutmu Monica. Aku membayar harganya dan garis bawahi bukan aku yang pertama." Kesal Hendrik melihat Monica yang seperti terus memojokkannya seolah dia yang menyakiti. "Hanya sekali selebihnya denganmu," kata Monica tanpa malu. Tapi semua orang yang ada di sana bisa melihat betapa tulusnya cinta Monica untuk Hendrik, sampai dia sudah tak memperdulikan harga dirinya di hadapan semua orang. Walaupun ucapan Hendrik memang kenyataan, tapi selama ini Monica memang selalu ada untuk Hendrik. Bahkan mengorbankan segalanya, bahkan rela menjadi seperti wanita bayaran demi bisa bersama Hendrik. Ya, mungkin dia memang punya kesalahan di masa lalu, tapi dia dan Hendrik adalah dua orang yang masa lalunya sama. Itulah mengapa Monica merasa Hendrik akan menerimanya seperti dia menerima Hendrik. Hendrik hanya meringis dan memejamkan mata. Saat Ailey yang masih duduk di pangkuannya itu menggigit lengannya dengan keras tanpa perasaan agar bisa lepas dari pelukan Hendrik. "Ai sakit." Hanya itu saja yang Hendrik ucapkan dengan tulus tanpa marah. Bahkan dia masih mengelus punggung Ailey, dan keempat sahabat Hendrik benar melihat rasa cinta yang tulus dari mata dan sikap Hendrik yang selama ini begitu datar. "Lepasin Ailey," kata Ailey menunduk menatap kemeja putih yang dipakai Hendrik kini sudah terkena sedikit darah di bagian lengan usai Ailey gigit cukup keras. "Kenapa nggak nyaman?" tanya Hendrik lembut mengelus kepala Ailey. Dia benar merasakan hatinya mencintai bocil itu walau bagaimanapun risikonya. "Gigit lagi aja biar dilepasin,"
kata Acia yang dikerjakan Ailey dengan cepat. Sakit Ai, lirih Hendrik mengelus punggung Ailey yang kembali menggigitnya. Ya makanya lepasin Ailey, kata Ailey akhirnya menatap Hendrik. Ai, kamu harus tahu, kalau sejak kenal kamu, Om udah nggak pernah lagi berhubungan dengan siapapun, kata Hendrik secara transparan. Om mencoba berubah kok Ai, dan memperbaiki diri jadi kamu jangan pergi ya, kata Hendrik to the point. Maksud Om, tanya Ailey memastikan walaupun sudah terlintas di benaknya. Om mencintai kamu Ai, pernyataan Hendrik di hadapan semua yang ada dalam ruangan itu sebagai saksi. Jangan pernah katakan Om mencintai Ailey, di saat Om masih belum bisa selesai sama semua yang terjadi di masa lalu. Ucap Ailey menatap Hendrik dengan wajah tenangnya. Aku akan menyelesaikannya dengan siapapun itu Ai, tapi tolong terima aku. Pinta Hendrik yang merasa dirinya akhirnya menemukan wanita tempatnya pulang. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Tawa meledak Acia yang dipeluk Erlan itu tiba-tiba dalam suasana tegang itu. Ailey menoleh pada Acia, lalu sekilas saling tatap, namun detik berikutnya Ailey sudah tersenyum lebar. Yang sama sekali tak bisa didefinisikan oleh semua pria dewasa itu saat kedua bocil itu saling melempar senyum. Jangan Hen, dia hanya akan memanfaatkanmu. Ucap Monica menghapus air mata dengan tulus melarang tak ingin Hendrik masuk ke dalam jebakan bocil itu. Baiklah Om, temui aku dalam versi terbaikmu dalam beberapa minggu ke depan. Senyum lebar Ailey saat akhirnya punya mainan baru. Maaf Tante, memanfaatkan, oh jelas. Kata Ailey dengan senyum nakal yang membuat para sahabatnya Hendrik melotot termasuk Erlan. Iyalah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semangat Ai, jadiin Om Hendrik bermanfaat. Ucapan polos Acia merasa senang, akhirnya Ailey punya Om Hendrik. Kau tidak mendengar ucapan mereka Hen, sadar. Saking emosinya Monica sampai membentak Hendrik yang hanya diam tak bergeming. Aku mencintainya, hanya itu jawaban Hendrik. Entah ini karma untuknya atau bagaimana. Yang jelas hatinya benar ingin bersama Ailey, dan dia akan melakukan apapun demi bisa meluluhkan hati bocil licik itu. Hampir jam 10 malam Acia dan Erlan baru sampai di rumah mereka. Embul kau belum tidur, kata Acia langsung berjongkok merentangkan kedua tangannya saat kucingnya berlari kencang ke arah pintu begitu melihat Acia pulang. Acia berhenti mengecup kucing, tidak baik kalau terlalu sering. Larang Erlan yang berjalan di samping Acia, yang selalu mengabaikannya jika sudah ada kucing sialan itu. Ih, bayi aja sering minta dikecup, kata Acia memeluk dengan gemas kucingnya yang kini sudah gemoy karena rutin makan dan minum vitamin.
Ya beda bayi suami kamu, tegas Erlan. Ini anak Aci. Kata Acia menatap Erlan dengan senyum menggodanya semakin mengecupi berkali-kali kucingnya agar Erlan semakin marah. Anak haram gak ada bapaknya. Pernyataan kejam Erlan bicara tanpa perasaan duduk di sofa dekat tangga. Yang penting punya ibu kan Bul. Bapak mah nomor 2. Nanti mami cariin kamu bapak kalau papi Erlan gak mau jadi ayah kamu. Kata Acia ikut duduk di sebelah Erlan. Heh mulut ya, jangan gara kucing kau berniat ganti suami. Ketus Erlan duduk bersandar ke sandaran sofa melonggarkan dasinya. Bul lucu lo bay, sekali-kali gendonglah dia, bujuk Acia yang kadang kasihan melihat kucingnya yang seperti ingin dekat dengan Erlan. Bahkan selalu ikut menyambut Erlan pulang tapi pria itu tak pernah meliriknya. Aku tidak suka kucing, pernyataan valid Erlan. Jadi bay suka apa, harimau? Ketus Acia yang merasa Erlan tak menyukai satupun binatang sampai ikan di kolam pun Acia dia larang memberi makan. Iya, aku suka harimau. Jujur Erlan sebagai King Mafia memang selalu menjadikan binatang buas sebagai panutan dalam bertempur. Agak lain ya orang takut dia suka. Geleng kepala Acia menyisir bulu kucing. Astaga sayang, bulu kucing udah setipis itu masih aja kamu sisir. Lesu Erlan menatap istri kecilnya yang duduk di sampingnya dengan geli. Biar rapi bay, kekeh Acia yang memang murni menyayangi Embul sehingga Acia ingin kucing itu juga bahagia dan senang karena diperlakukan dengan baik. Masukkan ke dalam kandangnya, ayo kita tidur, ucap Erlan yang tentunya dibalas gelengan oleh Acia. Gendong dulu Embul baik, walaupun sebentar. Pinta Acia yang juga ingin Embul mendapatkan kasih sayang dari suaminya itu. Enggak, tolak Erlan mentah yang seumur hidup memang tidak pernah memegang kucing. Bahkan jijik melihat kucing jenis apapun. Kemarin hanya demi Acia lah dia membiarkan kucing itu hidup di rumahnya. Sebentar doang bay, Acia memeluk kucingnya lalu berpindah duduk miring ke pangkuan Erlan dan menaikkan kakinya ke atas sofa. Papi Erlan itu harum lombul, kayak yang sering Aci cerita. Kata Acia bersandar manja ke dada Erlan sekaligus kucingnya. Aci kurung kucingmu cepat sebelum aku mencekiknya. Geram Erlan melihat kucing yang kelihatan patuh tapi ternyata nakal seperti Acia. Hanya sebentar saja kucing sialan itu dia bersandar ke perut Erlan seperti Acia. Setelah itu kucing sialan itu dengan jahil menggaruki baju Erlan dengan kukunya yang panjang membuat Erlan semakin geram. Embul jangan nakal, nanti kamu dicekik hantu. Kata Acia dengan nada datarnya yang terdengar lucu segera pergi mengurung kucingnya ke dalam kandang.
Sedangkan bodyguard dan beberapa pelayan yang berdiri di sekitar mereka berdiri menutup mulut menahan tawa mendengar ucapan Acia. Kau bilang aku hantu? Geram Erlan menatap Acia yang berjalan cepat sekali menuju kandang kucingnya di bawah tangga. Iyalah hantu, kucing gak bersalah pun mau dicekik. Suara besar Acia yang kadang emosi juga melihat Erlan yang sepertinya sangat membenci embul yang begitu dia sayangi. Tidak bersalah, jika aku tak menghindar mungkin dia sudah menggaruk tanganku. Besok akan aku suruh bodyguard memotong tangannya agar tidak punya kuku lagi, itu dapat melukai kamu sayang. Keputusan Erlan sedikit berlari mengejar Acia yang sudah naik tangga duluan. Awas ya berani potong tangan kucing Aci. Aci potong juga burung bayi biar gak bisa terbang lagi. Ucap Acia berhenti di seperempat tangga mendengar ucapan Erlan. Bersambung.